Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Demi Allah, Pak, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Aku bahkan sempat berbicara padanya. Dia benar-benar Zaki, Pak. Aida mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Zaki benar-benar pulang. Tentu saja ayahnya tidak mempercayai apa yang dikatakan anaknya. Sang ayah terlihat sangat kasihan pada anaknya itu. Pak Arifin, ayah Aida, menarik nafas dalam-dalam. Beliau pandangi anaknya dengan sorot teduh. Terlihat betapa rasa sedih itu juga beliau rasakan. Di tengah keharuan itu, beliau berucap bahwa semua yang telah mati tidak akan kembali. Begitu pula dengan Zaki yang sudah berbeda alam dengan mereka. Ia berada di alam barzah, sedangkan mereka masih berada di alam dunia. Meskipun begitu, Aida tetap bertahan dengan pendiriannya bahwa yang ia lihat kemarin adalah benar-benar Yaki. Begitupun Pak Arifin. Kini beliau harus berusaha lebih keras menenangkan hati anaknya itu. Jiwa Aida pasti sedang terguncang. Dan beliau tidak ingin Aida terlarut dalam kesedihannya. Beliau tidak ingin Aida mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Hawa dingin di malam itu mulai merayap dan merasuki tulang. Hujan deras memang baru saja reda, namun petir masih sekali menggelegar. Pak Arifin dan istrinya masih bertahan di ruang tamu. Berdua, sesekali mereka menutupi telinga dengan kedua tangan ketika kilat yang berkelebat seakan menyambar ke dalam rumah. Lalu disusul suara petir yang dahsyat. Beberapa saat kemudian, Pak Arifin menyuruh agar istrinya beristirahat. Tapi sang istri masih terdiam. Pikirannya terus berkecamuk. Beliau sangat prihatin dengan kondisi Aida yang berubah drastis. Begitupun dengan Pak Arifin. Beliau bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak kurang beliau menasihati anaknya. Beliau juga sudah minta Amar, kakak Aida, supaya turut memberikan semangat pada adiknya. Tanpa diminta pun sang kakak sudah melakukan itu. Ia bahkan berencana mengenalkan Aida dengan rekan sekantornya. Dan sebagai kakak, tentulah ia tidak akan mengenalkan Aida dengan laki-laki sembarangan. Pak Arifin dan istrinya tengah dilanda kegundahan yang mendalam. Bukan saja karena Aida masih bersikuku bahwa hampir setiap malam Zaki datang menemuinya. Pak Arifin yang semula dengan sabar dan tanpa lelah mencoba menyadarkan Aida, terkejut bukan kepalang ketika pada suatu malam, beliau secara samar-samar memang mendengar suara seorang laki-laki di kamar anaknya. Suara itu memang tidak benar-benar jelas, bahkan lebih terdengar seperti erangan, atau tepatnya rintihan kesakitan. Beberapa hari ini, Amar juga mendengar Aida tertawa-tawa di dalam kamar, selepas tengah malam. Tapi herannya, ketika Amar mencoba mencari tahu apa yang sedang Aida tertawakan, mereka justru bergidik ngeri. Bagaimana tidak, ketika mereka menengok ke dalam kamar, ternyata pada saat itu, Aida tengah terlelap dalam tidurnya. Selama ini, Aida juga tidak pernah mengigo sama sekali. Pada suatu malam, ketika Amar mendengar Aida seperti sedang berbincang dengan seseorang, ia pun mencoba mencari tahu. Dengan hati-hati sekali, Amar menengok lewat ventilasi udara di atas pintu kamar. Di dalam kamar, Aida memang tampak seperti sedang berbincang dengan seseorang. Padahal jelas sekali tidak ada siapapun di dalam kamar Aida. Amar terkejut bukan kepalang ketika tiba-tiba kepala Aida menoleh ke arahnya.
Amar melihat tatapan Aida dengan sorot mata yang tajam mengerikan. Amar juga melihat bagaimana wajah adiknya itu menampakkan ekspresi marah. Wajah Aida benar-benar tampak menyeramkan. Amar yang gugup nyaris kehilangan keseimbangan. Ia hampir terjatuh dari atas kursi. Dengan jantung yang dipompa dengan keras, Amar segera berlari masuk kamar. Tengkuknya merinding hebat. Amar yakin Aida tengah kesurupan, atau jangan-jangan adiknya sudah gila. Suatu hal yang membuat Amar semakin merinding adalah tiap kali ia mendengar adiknya seperti tengah berbincang, pasti selalu diawali dengan munculnya sebuah aroma wangi kamper, yang kemudian berangsur berubah menjadi bau bangkai, bau busuk menyengat. Herannya, ketika pagi harinya Aida selalu tampak ceria. Namun pada akhirnya, apa yang Aida ceritakan tetap saja membuat bulu kuduk berdiri. Pasti dan tidak lain, Aida mengatakan semalam Zaki menemuinya. Satu kalimat dari Aida yang semakin membuat khawatir keluarganya adalah, Dan pada saatnya nanti, Mas Zaki akan menjemputku. Aku akan ikut dengannya pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat indah. Sang ibu menangkap sebuah kengerian pada raut wajah anaknya itu. Hati kecil sang ibu mengatakan ada sesuatu di luar kendali Aida. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang bisa membuat Aida celaka. Hati sang ibu berdesir. Beliau sangat takut kehilangan Aida. Tapi sang ibu kembali menggunakan logikanya bahwa semua terjadi karena jiwa Aida sedang terguncang. Dalam gundah gulanannya itu, tiba-tiba terpikirlah Pak Imron. Beliau adalah seorang ustadz yang setiap malam Jumat memimpin bacaan surat Yasin dan tahlil. Sang ibu merasa lega, ada harapan bahwa anaknya akan segera sadar dan bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Sang ibu tengah merencanakan esok hari akan menemui Pak Imron. Ketika tiba-tiba Aida keluar dari kamarnya dan dengan tatapan bengis memandangi ibunya. Lamunan sang ibu pun buyar, berganti oleh rasa heran bercampur takut ketika tatapan anaknya yang tajam tak kunjung berhenti. Ada apa, Toda? Kamu kok ngeliatin ibu seperti itu? Sang ibu bertanya dengan sedikit gugup. Ibu tidak usah ikut campur urusanku, bentak Aida pada ibunya. Ada suara yang sedikit berbeda dari suara asli Aida. Kalau memang ibu nekat membawa ustadz itu kemari, akan aku buat ustadz itu kehilangan nyawanya. Aida mengancam sembari meninggalkan ibunya yang tertegun. Jantung sang ibu seketika itu berdesir. Bagaimana mungkin Aida bisa mengetahui kalau sang ibu akan memanggil Pak Ustadz ke rumah? Padahal sang ibu belum bercerita pada siapapun, bahkan pada suami. Sang ibu semakin tersadar. Memang ada sesuatu yang tidak beres pada Aida. Ada makhluk jahat yang tengah merasuk ke dalam tubuh anaknya. Amar yang melihat ibunya terbengong, kemudian memandangi wajah ibunya itu. Pak Imron akhirnya datang ke rumah Pak Arifin setelah beberapa hari ini sibuk keluar kota. Beliau diantar Pak Arifin untuk berkeliling ke dalam rumah. Mulanya tidak nampak ada hal aneh di raut wajah Pak Imron. Namun saat beliau masuk ke dalam kamar Aida, ada semacam rasa was-was mengalir pada wajah beliau. Pak Imron memandang ke sekitar kamar. Beliau langsung mengajak Pak Arifin keluar kamar. Disusul berbisik kalau ada jin jahat yang menguasai kamar Aida. Pak Arifin tentu sangat terkejut mendengar keterangan itu. Sudah berapa lama Aida mengalami perubahan sikap? Tanya Pak Imron sesaat setelah kembali ke ruang tamu. Pak Arifin pun menceritakan secara runtut kejadian dari awal hingga akhir saat ini. Pak Arifin bahkan sudah beberapa kali membawa Aida ke psikiater. Karena keluarga pada awalnya meyakini kalau semua adalah karena pikiran Aida yang terguncang. Tapi semenjak keluarga mulai sering mencium suatu bau busuk yang menyengat, keyakinan itu mulai tergeser. Pak Imron mengangguk-angguk. Sebenarnya beliau juga sudah mengetahui apa yang mengganggu Aida. Namun beliau juga tidak bisa berbuat banyak.
lantaran Aida dan keluarganya sendiri tampaknya tidak membentengi diri dengan keimanan yang kuat. Semua ini memang salah kami, Pak. Semenjak kecil, kami selalu memanjakan Aida. Lebih dari itu, kami tidak mendidiknya dengan tuntunan agama yang baik. Kami terlalu sibuk. Kami sholat pun kalau pas ingat. Pak Arifin nampak menundukkan kepala. Guratan penyesalan tampak menghias wajah yang mulai keriput itu. Pak Imron memahami perasaan Pak Arifin. Beliau pun menghibur dan mengatakan kalau semua belum terlambat. Sebelum sampai pada ujung usia, semua masih bisa bertaubat. Di ujung pertemuan itu, Pak Imron minta segelas air. Lalu beliau membacakan doa dan ditiupkannya ke dalam air itu. Beliau juga terlihat meniupkan doa-doa ke beberapa penjuru rumah. Lalu berkata, kalau bau tidak sedap itu datang, disuruhnya mengambil sedikit air pada gelas tersebut. Kemudian dibasuhkan pada muka. Dengan begitu, atas izin Allah, mereka bisa melihat siapa sebenarnya yang sedang mengajak Aida berbicara. Sebelum berpamitan, Pak Imron berpesan agar mulai sekarang Pak Arifin dan sekeluarga memperbaiki ibadah mereka. Terutama sholatnya, karena dengan sholat akan membuat seseorang semakin dekat dengan Allah. Maka Allah pun akan melindungi Pak Arifin sekeluarga. Malam berjalan dengan lambat. Keheningan menemani guliran detik demi detik jam dinding yang berdetak. Jarum pada jam dinding itu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Saking heningnya malam itu, lolong anjing di kejauhan sampai juga di telinga. Di kamar masing-masing, baik Pak Arifin dan istrinya maupun Amar di kamar yang lain tampak gelisah. Sejam yang lalu, atau tepat ketika tengah malam, mereka kembali mencium aroma busuk itu. Bahkan saking tidak kuatnya menahan, Bu Arifin sampai muntah beberapa kali. Setelah mencium aroma itu, mereka pun buru-buru mengambil air yang telah diberi doa Pak Imron, lalu membasuhkannya ke muka. Setelahnya, mereka tinggal menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Benar saja, saat bau busuk itu kembali menyengat, dari kamar Aida terdengar Aida tertawa-tawa, seperti sedang bercengkrama dengan seseorang. Amarlah yang pertama kali mendengar suara adiknya itu. Ia pun bangkit. Amar mulai bersingkat mendekat ke kamar adiknya. Rupanya ayah dan ibunya juga sudah mendengar hal yang sama. Tanpa dikomando, bertiga pun mengambil kursi dan berebut ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kamar. Sang ibu yang mendapat giliran pertama segera mengarahkan pandangan ke dalam kamar. Beberapa saat saja sang ibu mengintip melalui ventilasi kamar. Beliau sudah nyaris terpekik, andai tidak segera menutup mulut rapat-rapat dengan tangannya. Berdua, ayah dan anak saling pandang dengan penuh ketegangan. Mereka melihat sang ibu pucat pasi dan terlihat sangat ketakutan. Amar pun tidak sabar. Segera ia naik ke kursi dan mengintip. Sama seperti sang ibu, hanya dalam hitungan detik, Amar pun dibuat ketakutan yang sama. Tiba giliran Pak Arifin. Beliau mencoba mengambil nafas, menenangkan diri sejenak. Saat dirasa siap, barulah beliau ikut mengintip melalui ventilasi. Pak Arifin terlihat begitu shock melihat apa yang terjadi. Ya, kini mereka tahu apa atau siapa yang seringkali membuat Aida seperti tertawa-tawa dan terdengar seperti sedang berbincang-bincang. Di dalam kamar itu, ternyata Aida sedang duduk berdua. Dan sosok yang sedang bercengkrama dengan Aida itu berwujud pocong. Beberapa kali, Aida memanggil pocong itu dengan kata sayang. Mas Yaki sayang. Terkadang tidak canggung, Aida merangkul dan bermanja-manja pada sosok pocong itu. Pak Arifin dengan jelas melihat semua itu. Bahkan sebuah kalimat membuat Pak Arifin menjadi semakin cemas. Mas Yaki, sebentar lagi aku pasti akan menyusulmu, Mas. Aku tak mau berpisah sama kamu, Mas. Yang disusul seperti anggukan kepala oleh si pocong.
Pak Arifin yang terpaku di atas kursi tiba-tiba nyaris hilang keseimbangan. Betapa tidak, hanya dalam satu kedipan mata. Tiba-tiba, muka pocong yang hancur berbelatung itu sudah menempel pada ventilasi tempat Pak Arifin mengintip. Muka Pak Arifin dan muka pocong itu pun berhadapan-hadapan dan hanya dibatasi oleh kaca ventilasi. Baik Amar maupun ibunya, meski dengan tergopoh, berusaha menahan Pak Arifin agar tidak terjatuh. Bertiga saling pandang, sesaat setelah posisi Pak Arifin telah aman di bawah. Tapi tanpa diduga, Aida pun segera keluar kamar, dan dengan pandangan nanar, ia membentak keluarganya. Kalian jangan ikut campur. Aku cinta mati sama Mas Zaki. Aku akan segera menyusulnya. Tepat setelah kata terakhir itu keluar, Aida pun ambruk, pingsan. Kedua orang tua Aida semakin kalut menghadapi kenyataan itu. Betapapun mereka menjelaskan bahwa Zaki telah meninggal, betapapun mereka menjelaskan bahwa yang Aida temui itu adalah sosok pocong, namun Aida tetap saja bersikukuh. Dok, yang kamu sering temui tiap malam itu bukan Zaki ya, Dok. Percayalah sama ibu, toh, Dok. Ibu lihat sendiri. Kalau yang kamu ajak bicara itu berwujud pocong. Dia itu pocong, Dok, bukan Zaki. Aida tidak menjawab dengan kata-kata. Justru tangannya yang halus lembutlah yang memberi jawaban. Sang ibu terkaget menahan sakit. Tidak menduga anaknya berani melayangkan tangan. Tapi Aida segera menyusul dengan pekikan yang tidak kalah keras. Itu karena Amar langsung membalas dengan tamparan yang lebih keras. Caci maki pun berhamburan. Amar bahkan sudah akan melayangkan kepalan tangannya kalau saja sang ibu tidak buru-buru mencegah. Meski dalam hati sang ibu merasakan sakit, tapi beliau masih bisa memaklumi karena saat ini Aida sedang dalam pengaruh sosok jahat. Aida yang tidak terima perlakuan kakaknya justru menantang dengan lantang. Pertengkaran itu mereda setelah sang ayah turun tangan menengahi. Beliau menenangkan kedua anaknya. Beliau pun menegaskan sekali lagi pada Aida bahwa apa yang dikatakan ibunya adalah benar. Pak Arifin juga minta pada Aida agar mulai saat ini untuk tidak lagi berhubungan dengan apa yang dikukui sebagai Zaki. Pak Arifin juga minta pada istri dan anak-anaknya untuk tidak meninggalkan 5 waktu. Pak Arifin dan istrinya lah yang memulai. Berdua mereka semakin rajin menjalankan 5 waktu. Amar yang juga sadar akan kesalahannya, turut mengikuti jejak orang tuanya. Dialah yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh sholat 5 waktunya. Dengan lembut dan pelan, mereka juga mengajak Aida untuk ikut sholat. Meskipun kadang ajakan itu justru menimbulkan pertengkaran, tapi toh semua harus terus diupayakan. Hujan disertai petir sekali menggelegar menjutkan nyali. Hingga hampir tengah malam, hujan belum juga reda. Hawa dingin terasa menjalar ke dalam pori-pori. Di dalam kamar, sang ibu hanya bisa membolak-balikkan tubuh. Bukan karena takut akan suara petir itu, tapi beliau sedang merasakan adanya firasat yang kurang baik. Sore tadi, sebuah gelas tiba-tiba terlepas dari pegangannya saat beliau akan minum. Kemarin, tangan beliau juga bahkan teriris pisau saat merajang sayuran. Pasti bukan suatu kebetulan, pikir sang ibu. Ketika sang ibu merasa gelisah itulah, dari sebalik pintu kamar yang tertutup rapat, terlihatlah sosok bayangan berdiri di sana. Ekor mata sang ibu rupanya menangkap bayangan itu. Secara refleks, kepala beliau menoleh. Tapi saat pandang mata beliau mengarah ke pintu, beliau tidak melihat sesuatu apapun. Sang ibu kembali mengalihkan arah pandang. Bersamaan itu pula, ekor mata sang ibu kembali menangkap ada seseorang sedang berdiri. Untuk yang kedua kalinya,
sang ibu menoleh ke pintu. Memang tidak ada siapa-siapa. Kejadian itu mungkin berulang 3-4 kali. Dan ketika sang ibu hampir melupakan kejadian itu, tanpa sengaja mata beliau justru menatap suatu sosok yang sangat mengerikan. Ada pocong berdiri di samping pintu. Dan wajah itu terlihat tidak beraturan. Bahkan memang tidak berbentuk lagi. Pemandangan yang mengerikan itu pun membuat beliau hilang kesadaran. Azan subuh baru saja berkumandang. Pak Arifin pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Mumpung masih diberi nafas, aku harus memperbaiki diri, gumam Pak Arifin. Dipandangi istrinya yang masih terlelap. Dengan perlahan, Pak Arifin mengguncang bahu istrinya. Diajaknya sang istri untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sang istri pun mulai membuka mata. Beliau pandangi wajah suaminya. "Bune, ayo subuhan dulu." Namun ajakan itu justru dibalas oleh pelukan erat. Tiba-tiba sang istri teringat bahwa semalam ada pocong berdiri di samping pintu. Baik Pak Arifin maupun istrinya belum juga beranjak dari tempat tidur ketika mereka mendengar anak lelaki mereka, Amar, berteriak histeris. Segera mereka berdua pun menghambur. Dan di dapur itulah Pak Arifin dan istrinya sungguh tercengang. Mereka tidak kuasa berkata apa-apa. Di hadapan mereka tergantunglah sebentuk tubuh perempuan. Ya, Aida telah tewas di sana. Lehernya terjerat oleh seutas tambang yang terikat pada belanda rumah. Amar melihat secari kertas jatuh di lantai. Isi tulisan pada secari kertas itu, Pak, Bu, Mas Amar, Aida benar-benar cinta mati sama Mas Yaki. Semalam Mas Yaki menjemput Aida untuk hidup bersamanya. Aida pamit. barulah beberapa saat ketika sang ibu tersadar bahwa yang tergantung di hadapannya adalah benar-benar anaknya. Tangis itu pun pecah. Duka itu pun kembali hadir. Dan kali ini anak mereka, Aida, meninggal dengan cara yang jauh lebih tragis. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.